Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise Worship yang luar biasa yang sudah membawa kita membuka hadirat Tuhan pada saat petang hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah masuk di penghujung tahun 2025 saudara, di mana di tahun ini kita sebulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026 nantinya. Tetapi firman Tuhan sudah memberikan sesuatu yang jelas, sesuatu yang gamblang, sesuatu yang terbuka ke depannya, bahwa hari-hari ke depan bukan semakin mudah, tapi akan semakin sukar. Itu yang Tuhan firman sampaikan saudara. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana surga terbuka untuk memberkati saudara, surga terbuka untuk menyembuhkan saudara, surga terbuka untuk memulihkan saudara, surga terbuka bagaimana Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan berperkara kepada saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk perikop ini sudah pernah saya sampaikan sekitar 2 tahun yang lalu saudara, tentang Efata. Efata ini artinya terbuka saudara, tetapi dari sisi bagaimana kuasa Tuhan bekerja atas setiap umatnya. Dan kuasa itu diberikan kepada anak-anak Tuhan, termasuk saya dan saudara. Dan hari ini kami akan menyampaikan dengan judul yang sama, tetapi dengan konsep yang berbeda atau dari sisi sebelahnya. Yang 2 tahun yang lalu dari sisi sebelah kiri, dari tahun ini saya akan sampaikan di sisi sebelah kanan. Dari perikop ini kita akan banyak belajar bagaimana Tuhan Yesus itu berperkara luar biasa kepada anak-anak Tuhan. Mari kita belajar Bapak Ibu, dan sebagai jemaat Tuhan, saya berdoa terus sebagai gembala jemaat, Bapak Ibu dalam kondisi sehat-sehat saja dan baik-baik saja, amin. Seperti jiwa Bapak Ibu sehat-sehat dan baik-baik saja. Tidak ada di sini yang terganggu jiwanya saudara, enggak ada ya. Dalam arti mungkin Bapak Ibu lagi galau, depresi, Bapak Ibu lagi tertekan, Bapak Ibu lagi menghadapi sesuatu yang membuat Bapak Ibu semakin hari semakin undur daripada Tuhan. Ini gangguan kejiwaan saudara. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana Efata ini sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa yang akan kita dapatkan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Injil Markus pasal ke-7 ayat 31 sampai ayat 37. Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai ayat 37. Demikian firman Tuhan. Perikopnya bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Perhatikan, ada satu orang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. 33, dan sesudah Yesus memisahkan dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Perhatikan, dan Yesus sesudah memisahkan dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Jadi mereka ini siapa Bapak Ibu? Yesus dan orang yang sakit tuli dan yang gagap tadi. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, terbukalah. Efata ini dari bahasa Aram, dari bahasa zamannya Yesus, bagaimana Efata ini artinya terbukalah. Ada sesuatu yang tertutup pada waktu itu. Ayat 35, maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Ada roh yang mengikat
dari orang itu, betul ya? Terlepas pulalah pengikat lidahnya. Jadi ada roh yang mengikat di telinga dan ada roh kuasa kegelapan yang mengikat di lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Perhatikan, seketika, tidak menunggu waktu yang lama. Saat itu juga orang yang tuli dan yang gagap tadi disembuhkan oleh Tuhan. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Jadi Tuhan berpesan jangan ceritakan ya peristiwa ini kepada orang lain. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala sesuatunya indah. Perhatikan, ia menjadikan segala sesuatunya baik. Perhatikan, kisah ketika dalam kitab Kejadian, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya, baik terang, baik gelap, baik manusia, baik hewan, dan semuanya diletakkan di Taman Eden. Firman Tuhan berkata seperti ini, semuanya dalam kondisi teramat baik. Dan hari ini Tuhan juga berkata, Yesus menjadikan segala-galanya itu baik, teramat baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berkata-kata. Bapak Ibu, dari peristiwa Efata ini kita akan melihat suatu peristiwa yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kuasanya di dalam roh keilahiannya. Dan dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika dia bertemu setiap orang yang sakit, orang yang tuli, orang yang gagap disembuhkan. Dan tidak hanya peristiwa itu, sudah mulai banyak orang bercerita, wah Yesus luar biasa. Satu peristiwa ini belum selesai, Yesus memberitakan peristiwa yang lain. Bagaimana orang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan, orang buta bisa melihat, dan Lazarus yang mati 4 hari dibangkitkan. Banyak peristiwa-peristiwa menakjubkan yang dibuat oleh Tuhan kita, saudara. Artinya gempalah wilayah itu, saudara. Bagaimana Yesus yang dari Nazaret menyatakan kuasanya dan dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Bapak Ibu, saya ingin semuanya tempat ini akan mengalami apa yang dialami oleh orang tuli dan gagap ini dalam kuasa ilahi. Efata ini tidak hanya berbicara masalah mujizat fisik, saudaraku. Eva ini ada pesan rohani yang begitu dalam bagi setiap orang yang percaya. Bagaimana Tuhan ingin membuka apa yang tertutup selama ini dalam kehidupan saudara. Dan Tuhan ingin memulihkan apa yang selama ini terhalang dalam hidup saudara. Dan Tuhan ingin mengaktifkan kembali apa yang sudah lama tidak berfungsi. Ekonomi saudara, pernikahan saudara, keluarga saudara, kehidupan suami istri saudara yang selama ini tertutup, yang selama ini terhalang. Dengarkan baik-baik. Tuhan berbicara pada hari ini, semuanya akan dibukakan. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sebentar lagi kita akan melewati tahun 2025 ini, kita minta sama Tuhan, kiranya segala sesuatunya boleh terbuka. Sekalipun tahun 2026 ada prediksi semuanya akan semakin luar biasa terpuruknya, saudara. Resesi akan semakin merajalela. Pengusaha-pengusaha banyak yang mengalami depresi, saudara. Pemerintah-pemerintah akan semakin bergejolak. Itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan, saudara. Di Matius 24 semuanya akan banyak mengalami kesukaran. Tapi percaya hari ini, kita berdiri bukan apa kata dunia. Kita hari ini ada apa kata firman Tuhan. Dan kita akan belajar bagaimana segala sesuatu yang tertutup, segala sesuatu yang terhalang akan terbuka. Dan kita berada di sini bagaimana cara Yesus menyembuhkan ketika Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, saudara. Dia meludahi jarinya lalu meraba lidah orang itu. Artinya gini Bapak Ibu, ketika Yesus meludah, saudara, diulek saudara, kemudian di mana? Ditaruh di telinga, ditaruh di lidah.
Mungkin kita berpikir, cek gila nih gitu Bapak ya. Tuhan Yesus cek gila nih, cuh gitu. Gitu ya, ditaruh di telinga, ditaruh di lidah. Perhatikan, bagaimana cara Tuhan yang unik ini. Tuhan ingin melepaskan kuasa yang ada di dalam dirinya. Dia menengadah ke langit. Artinya dia menaikkan pujian kepada Bapa yang telah melakukan mujizat. Dia menaikkan persembahan Tuhan. Ini anakmu yang kau kasihi. Dan Yesus menarik nafas. Saudara, kalau orang lagi kesel saudara narik nafas ya sih? Sabar, gitu ya. Tapi Yesus juga melakukan yang sama. Yesus menarik nafas, turut merasakan kelemahan orang itu yang sedang sakit. Yesus sedang menarik nafasnya, turut merasakan kelemahan hidup saudara. Yang mungkin saat ini kehidupan rumah tangga saudara lagi tidak baik-baik saja. Kehidupan ekonomi saudara tidak baik-baik saja. Seperti semuanya pintu tertutup, ekonomi tertutup, pekerjaan tertutup. Dan Tuhan berkata, aku menjadikan segalanya baik-baik saja. Dan Yesus berkata, Efatah, ada kuasa yang keluar dari Yesus, dari dalam dirinya keluar Efatah, yang artinya terbukalah. Tidak hanya terbuka, ada kekuatan yang terbesar yang Dia keluarkan, terbukalah. Tidak ada pribadi yang seperti Yesus yang selama ini. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, dan yang berkata, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Karena Dia Allah sendiri, karena Dia Tuhan sendiri yang berani berkata, Efatah, terbukalah. Bapak Ibu, Dia pribadi yang sanggup mengampuni segala dosa-dosa kita. Dia pribadi yang sanggup menyelamatkan setiap pribadi yang ada dalam kegelapan, ditarik oleh Tuhan, dipindahkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang kudus. Hanya pribadi Yesus yang sanggup melakukan semuanya itu. Dari Efatah ini terbukalah, Yesus berkata-kata sebagai seseorang yang mempunyai apa Bapak Ibu? Wewenang, otoritas. Seseorang yang memiliki power, memiliki kekuatan, memiliki kuasa ilahi yang terjadi bersama perkataannya. Segala roh-roh yang mengikat menyebabkan orang tersebut menjadi bisu dan tuli terlepas. Jadi Bapak Ibu, di sini dijelaskan bahwa orang tuli ini, orang bisu ini, orang gagap ini saudara, itu diikat oleh roh-roh jahat. Sehingga telinganya terbuka dan bibirnya terbuka karena belenggu semuanya terlepas. Dan ada reaksi dari para saksi mata. Ini Bapak Ibu. Ketika Yesus memberitakan Injil dan Yesus mendemonstrasikan kuasanya, pasti ada saksi mata. Kalau ada orang yang mengaku menerima firman Tuhan dan dia mendeklarasikan bahwa dia seorang nabi, tapi tidak ada saksinya saudara percaya tidak? Tapi Yesus ketika menjadi Allah, ketika Yesus yang berfirman, kuasanya berfirman, dia menyampaikan kuasanya, dia menyembuhkan orang yang sakit saudara, banyak saksi mata yang melihat. Ini bedanya dengan yang lain saudara. Dan reaksi mata ini takjub. Bahasa Yunani itu ekspreso. Yang artinya Bapak Ibu, keadaan yang membuat suasana semakin gempar, heboh. Sana sini heboh. Karena apa? Yesus melakukan banyak mujizat. Ekspresinya luar biasa, takjub saudara. Dan yang kedua reaksinya adalah tercengang. Tercengang ini sikap orang yang sangat terheran-heran dan tidak bisa diukur. Kalau orang bisa bilang, gitu saudara, kok bisa? Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Ketika banyak orang takjub, ketika banyak orang tercengang, disitulah Tuhan mendeklarasikan dirinya. Tanpa dia menyebut, aku nih Allah, sembahlah aku. Enggak Tuhan. Dia enggak melakukan seperti itu. Ini loh aku Tuhan, bisa menyembuhkan orang sakit, sembahlah aku. Enggak. Yesus tidak pernah mendeklarasikan, aku Tuhan, sembahlah aku. Tidak pernah saudara. Tapi melalui mujizat-mujizat kuasa ilahi yang dia kerjakan, kita bisa percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Nah, reaksi saksi mata yang melihat begitu banyaknya peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Yesus. Kita akan belajar ada 3 poin yang akan sampaikan. Yang pertama, Efata ini. Terbukalah telingamu. Artinya apa saudaraku? Telinga orang ini tertutup saudara, bukan karena dia tidak punya telinga. Telinganya lengkap 2 saudara, tapi tidak pernah berfungsi dengan baik. Dan bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan saudara? Mungkin secara rohani kita bagi orang yang percaya, kita sulit sekali mendengar suara Tuhan. Kita tidak peka lagi dengan suara Roh Kudus. Kita menghiraukan suara-suara Tuhan selama ini menegur kita. Sehingga kita hidup kita seperti itu aja Bapak Ibu. Tidak mengalami perubahan. Walaupun setiap hari mungkin setiap minggu saudara ada duduk di gereja. Tapi telinga kita tidak berfungsi kembali seperti apa kata firman. Kita susah dikoreksi firman. Kita mengeraskan hati. Sehingga kita tidak mengalami mujizat-mujizat kehidupan kita. Kita tidak mengalami pengenalan kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita tidak lagi mendengar suara Tuhan. Tertutup, tidak berfungsi dengan baik lagi. Kita membatasi diri kita dengan kuasa Tuhan. Sehingga kehidupan kita hari demi hari seperti ini aja Bapak Ibu. Jadi orang Kristen, KTP-nya Kristen tidak mengalami pertumbuhan rohani secara signifikan, secara baik saudara. Ya itu saja kehidupan kita. Tetapi hari ini Tuhan berpesan kepada kita. Ayo, kita semakin peka dengan suara Tuhan. Hidup kita semakin mengenal pribadinya semakin hari semakin baik. Kita hidup dipimpin oleh Roh. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana aplikasi sehari-hari saudara? Ketika telinga kita terbuka berfungsi dengan baik, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, hidup kita terbuka, hati kita terbuka, langkah hidup kita dibenarkan, sehingga telinga rohani kita dibukakan oleh Tuhan dan arah hidup kita semakin jelas kembali. Suatu hari saya konseling dengan satu jemaat saudara, anak Tuhan, belum berjemaah di tempat ini saudara. Saya konseling dia. Jam 1:30 malam saya ditelepon saudara. 1:30 malam saya ditelepon. Lagi enak-enaknya tidur, ada salah satu jemaat bukan di tempat ini telepon saudara. Saya sebagai hamba Tuhan siap. Saya ke sana saudara sendirian saudara. Saya konseling dia saudara. Perhatikan 1:30 malam saudara. Saya konseling dia berbicara hidup itu enggak jelas Pak Gem. Saya enggak ngerti harus apa. Saya harus melangkah hidupnya seperti apa, saya enggak ngerti. Perhatikan yang baik-baik. Hidupnya selama ini tertutup saudara. Telinganya tertutup, hatinya tertutup, semuanya tertutup saudara. Kita kami konseling, kami doakan dan nangis-nangis saudaraku yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Ayo, hidup kita semakin hari semakin peka dengan suara Tuhan. Hidup kita semakin hari untuk kita semakin peka apa kata Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan itu terbuka, yang selama ini telinga kita tidak pernah berfungsi dengan baik. Ketika Yesus berkata, Efata terbukalah, maka telinga rohani saudara akan terbuka. Dan hari ini kita akan mengerjakannya. Untuk menjelang tahun depan, tidak ada sesuatu yang tertutup dalam kehidupan kita. Telinga saudara terbuka dengan baik, hati saudara terbuka dengan baik. Sehingga arah hidup saudara akan semakin jelas.
visi Allah saudara akan mendapatkannya sehingga saudara akan berjalan bersama Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua saudara. Efata, tadi telinga, yang kedua adalah mulut saudara. Orang ini gagap, bukan bisu ya, tapi gagap. Tahu bedanya bisu dan gagap saudaraku ya? Bisu nggak bisa berbicara sama sekali. Kalau gagap seperti apa saudaraku? Nah seperti itu saudara. Ini orang gagap saudara. Tidak bisa mengeluarkan kata dengan jelas. Itu orang gagap. Artinya apa saudara? Ini menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya ketika diajak memuji Tuhan ke gereja. Cuma Allah. Tahu lalu tak Bapak Ibu tahu ya? Toleh. Susah untuk memuji Tuhan saudara. Padahal saudara punya mulut. Ketika saudara ingin diajak menyembah Tuhan, yang menyembahlah Tuhan. Kita ingin memuji tapi kehilangan sukacita. Ingin bersaksi Yesus baik. Tapi penuh dengan ketakutan, gak berani bersaksi Yesus Tuhan telah menyembuhkan kita. Ingin bernubuat, tapi mentalnya terkunci. Masa sih aku bisa bernubuat saudara? Mungkin kita ingin berdoa tapi kata-katanya macet. Artinya macet Bapak Ibu tahu ya? Gak bisa berdoa karena apa? Gak terbiasa untuk saudara mengajarkan diri saudara untuk berdoa. Artinya macet saudara. Kalau berdoanya macet, imannya macet, tertutup saudara. Hari ini kita belajar. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kau sudah dikarunia oleh mulutmu berfungsi dengan baik. Tuhan rindu itu akan dipulihkan dalam kehidupan saudara. Memulihkan suara saudara. Memulihkan kehidupan saudara dengan baik dan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayo. Saudara, Efata, terbukalah jalan yang selama ini, mulut saudara yang selama ini tertutup dan tidak melakukan apa-apa. Mari anak Tuhan, orang Kristen jemaat Tuhan tempat ini, lakukan. Mulutmu untuk memuji Tuhan, mulut untuk berdoa kepada Tuhan, mulutmu untuk menyembah nama Tuhan. Poin yang ketiga saudara, tadi telinga, mulut. Sekarang poin yang ketiga adalah terbukalah jalan yang ditutup. Setelah Efata diucapkan oleh Yesus, semua jalan dari orang tersebut berubah total. Yesus melakukan kuasanya, Yesus mendemonstrasikan kuasanya dan kehidupan orang itu mengalami perubahan yang total. Yang selama ini tertutup dibukakan oleh Tuhan Sang Juru Selamat kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi Efata bukan hanya untuk telinga atau lidah, tetapi untuk pintu yang tertutup. Peluang yang selama ini macet, yang pekerjaan selama ini susah untuk mencari pekerjaan. Iman saudara yang selama ini tertutup, tidak mengalami pertumbuhan alias mandul saudara. Pelayan mungkin selama ini tidak berkembang, pekerjaan yang stagnan, itu aja tidak mengalami perubahan sama sekali. Atau hubungan keluarga yang kaku, atau hubungan suami istri yang retak yang selama ini. Mari Tuhan mau hari ini semuanya terbuka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita rindu Tuhan memulihkan kehidupan kita itu secara total saudara. Jadi ketika Yesus berkata, Efata, terbukalah, semua yang stagnan mulai bergerak. Sebagai hamba Allah saya terus berdoa, pekerjaan Bapak Ibu mengalami progres yang baik. Pernikahan Bapak Ibu disertai oleh Tuhan. Ada Allah hadir dalam kehidupan rumah tangga saudara. Hubungan saudara suami istri dalam baik-baik saja. Hubungan dengan anak-anak harmonis saudara. Hubungan dengan orang tua baik-baik. Dan hubungan dengan keluarga lain sebagainya semua dalam kondisi baik-baik saja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus mau saudara mengalami itu semuanya. Mengalami pergerakan-pergerakan ke arah yang lebih baik lagi. Ayo tahun 2025 ini yang kita akan tinggalkan sebentar lagi saudara. Kita akan belajar bagaimana Yesus mengerjakan segala sesuatu yang tertutup itu dan terbuka. Dari pengajar rohani ini kita akan belajar dari peristiwa Efata saudara. Yang pertama,
bagaimana Yesus menarik orang itu menyendiri. Dalam kerumunan orang banyak, Yesus menarik orang itu menyendiri. Artinya gini Bapak Ibu, sebelum mujizat, Yesus mengambil dia keluar dari kerumunan. Ada mujizat yang hanya terjadi di dalam keintiman kita dengan Tuhan, bukan di tengah-tengah keramaian. Bapak Ibu, pentingnya hari ini kita memiliki waktu-waktu yang khusus dengan Tuhan dalam keheningan. Bangun tidur kita berdoa kepada Tuhan, kita saat teduh kepada Tuhan, kita baca firman Tuhan untuk mendengarkan apa kata Tuhan. Dengan siapa kita memulai hari itu, kita akan mendapat peristiwa-peristiwa yang terbaik karena kita hidup bersama Tuhan. Ada pembukaan yang hanya terjadi ketika kita sendirian dengan Tuhan. Ada suara Tuhan yang hanya terdengar saat keramaian hati dipisahkan. Mungkin kita sibuk dengan pekerjaan sehingga kita meninggalkan jam-jam ibadah kita sibuk dengan urusan kita sehingga kita tidak pernah berdoa, kita sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita tidak mengalami keintiman dengan Tuhan. Sibuk terus. Mari hari ini kita belajar, pisahkan keramaian hatimu. Engkau menyendiri dengan Tuhan. Engkau mendengarkan apa kata Tuhan. Tuhan, aku ini anakmu. Apa yang harus aku kerjakan Tuhan? Jaga keintiman kita dengan Tuhan saudara. Suami istri kalau tidak menjaga keintiman kita dalam pernikahan kita, rumah tangga kita, akan mengalami keretakan saudara. Pentingnya kita berdoa. Ketika kita berdoa lipat tangan saudara, tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita. Karena apa? Ada Kristus yang menyatukan kasih-Nya dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita mau setiap kehidupan kita, rumah tangga kita, hidup di dalam keintiman bersama Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Sekali lagi, di dalam keheningan, di dalam kita menyendiri bersama Tuhan, di saat kita saat teduh bersama Tuhan, disitulah Tuhan ingin berbicara. Tinggalkan keramaian hatimu yang selama engkau sibuk dengan urusan-urusan duniawi, pekerjaan dan sebagainya, yang membuat engkau menjauh daripada Tuhan. Tuhan mau engkau menarik dari keramaian itu, datang sama Tuhan. Supaya kita ngerti apa yang mau Tuhan pimpin dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, ternyata Yesus melihat lebih dalam dari persoalan-persoalan hidup kita. Yesus tidak hanya melihat penyakit luar saja, tetapi dari akar rohaninya. Masalah rohani selalu menghasilkan hambatan fisik, mental, dan emosional saudara. Saudaraku, ketika engkau jauh daripada Tuhan, engkau akan kemerungsung saudara. Ketika engkau jauh daripada Tuhan, hidupmu akan semakin berantakan. Tidak ada keintiman di sana. Dan menariknya dari peristiwa ini, Yesus tidak hanya melihat penyakit luar, tetapi dari akar rohani dari orang itu. Sehingga penyakit luarnya disembuhkan Tuhan. Tuhan mau hatinya mengalami perubahan. Hatinya diubahkan oleh Tuhan secara total. Sehingga dia bisa bersaksi dengan mulutnya, dia menceritakan bagaimana dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan dia melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Pemulihan Efata ini, terbukalah ini, itu selalu total, sempurna. Pertolongan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita secara total. Tidak setengah-setengah saudara. Telinganya dibuka, lidahnya terlepas yang mengikatnya, ucapannya menjadi jelas. Artinya gini, Tuhan menolong kita tidak setengah-setengah, totalitas, secara sempurna. Saya rindu setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini kita melihat. Dan aplikasi praktisnya adalah setiap kehidupan kita jemaat Tuhan. Biarkan Tuhan membuka telinga rohani saudara. Bagaimana caranya? Ayo kita bersama komitmen sekarang. Kita membaca firman Tuhan setiap hari. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Roma berkata demikian saudara. Kita belajar hening di hadapan Tuhan, menerima teguran daripada Tuhan, menerima arahan daripada Roh Kudus. Semakin peka
kita dididik, jiwa kita dididik, roh kita dididik, supaya kita semakin hari mengalami keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, gunakan suaramu untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Ketika WL mengajak saudara menyanyi, ayo menyanyi dengan sungguh-sungguh. Menyembah dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau kehidupan saudara bersaksi. Engkau yang sudah ditolong oleh Tuhan, bersaksilah. Beritakan Injil Kerajaan Allah kepada setiap orang-orang di sekitar kita. Gunakan mulut kita untuk bersaksi. Bukan untuk fitnah, bukan untuk mengajarkan hoax, bukan untuk mengajarkan tipu muslihat, tapi mempergunakan lidah bibir kita untuk mendoakan orang lain, untuk membangun orang lain, untuk memberikan motivasi kepada orang lain, memberkati orang lain dalam perkataan-perkataan saudara. Bukan melakukan sesuatu yang tidak baik. Tuhan mau seperti itu, sehingga kemuliaan Tuhan terbit atas kehidupan saudara. Yang ketiga, percayai Tuhan untuk membuka pintu yang mustahil. Mungkin yang selama ini engkau mengalami ekonomi morat-marit, saudara. Pekerjaanmu morat-marit luar biasa. Ayo cek kehidupan kita. Keintimanmu dengan Tuhan. Kehidupan ibadahmu dengan Tuhan. Yang terpenting adalah ketika engkau mencari Tuhan dan kebenarannya, itu akan ditambahkan kepada kehidupan saudara. Ayo kita bersama-sama berdoa hari ini. Efata Tuhan atas hidupku. Efata Tuhan atas pernikahanku. Efata Tuhan atas pekerjaanku. Efata Tuhan atas kehidupan ekonomiku. Bapak Ibu, Tuhan mau hari ini melepaskan kuasanya dalam kehidupan saudara. Kata Efata yang Yesus ucapkan 2000 tahun yang lalu masih memiliki kuasa yang sama sampai hari ini. Jadi apapun yang tertutup oleh dosa, apapun yang tertutup oleh luka saudara, apapun yang tertutup oleh trauma saudara, ketakutan saudara, kegagalan saudara, ketika Yesus berkata Efata, terbukalah. Dan hari ini kau akan menerima mujizat daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Tuhan ini memulihkan ekonomi saudara, Tuhan mau memulihkan pernikahan saudara, Tuhan mau memulihkan kehidupan rumah tangga saudara. Suami istri ayo semakin hari, semakin makin keintiman dengan Tuhan. Bawa rumah tanggamu semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan mau Efata terbukalah. Dan kehidupan saudara diubahkan Tuhan secara totalitas. Dan Tuhan mau jemaat tempat ini mengalami semuanya itu. Kehidupan saudara, kehidupan rohani saudara semakin hari akan mengalami perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Mari saya mengajak semuanya jemaat Tuhan tempat ini. Dari firman Tuhan yang singkat ini kita akan banyak belajar. Hari ini kita akan meninggalkan tahun 2025, sebentar lagi kita akan lalui saudara. Yang selama ini tertutup segala sesuatunya. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya minta untuk semua pemain musik WL Singen bisa maju ke depan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan minta kepada Tuhan yang selama ini kehidupan morat-marit tidak menentu. Hubungan keintimanmu dengan Tuhan semakin dan semakin menjauh. Tidak ada lagi progres-progres yang baik, perkembangan yang baik dalam pekerjaan saudara, dalam kehidupan saudara. Hari ini kita akan minta sama Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memulihkan, dan Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan semuanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan sangat mengasihimu hari ini. Tuhan sangat mengasihimu hari ini. Setiap kita mau datang sama Tuhan, Tuhan pulihkan keluargaku. Tuhan aku percaya firman-Mu Efata terbuka atas keluargaku, ekonomiku, pekerjaanku, rumah tanggaku. Efata ya Tuhan, Efata ya Tuhan. Iralamaya syakaralamaya Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sempurna. Kami ini hamba-hamba-Mu, kami ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami ini gereja-Mu, kami ini jemaat-Mu ya Tuhan. Efata terbukalah atas kehidupan rumah tangga kami. Efata terbukalah atas kehidupan pekerjaan kami.
Efata terbukalah. Terima kasih Tuhan. Selama ini hidupmu tertutup dengan hal-hal yang tidak baik, tertutup pekerjaan, tertutup rumah tanggamu, tertutup seluruh kehidupanmu. Hari ini Tuhan mau Efata terbuka. Saudara yang mau mengalami, silakan saudara maju ke depan. Saya akan berdoa di dalam kuasa nama Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu Tuhan ucapkan, hari ini akan terucap kembali tempat ini. Saudara bisa maju ke depan. Saya akan berdoa buat saudara sekalian. Kiara lamaya syakara lamaya lamaya lamaya. Hanya hamba-Mu Tuhan, kami hanya hamba-Mu Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu atas setiap umat-Mu tempat ini. Efata 2000 tahun yang lalu berucapkan, hari ini kuasa yang sama itu terjadi tempat ini Tuhan. Tiara lama ya syekira lama-lama. Mari angkat kedua tanganmu, saya berdoa buat saudara. Tanda mujizat sertai tiap bersama. Tuhan yang akan bergerak dalam kehidupan saudara. Tuhan akan bergerak dalam kehidupan saudara. Tuhan buka kedua tanganmu di hadapan bagaimana engkau melepaskan kuasa-Mu yang dari surga menyembuhkan yang sakit. Hari ini kami percaya kepada Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Allah bekerja atas engkau, disembuhkan sakit di dalam nama Yesus. Engkau mengalami kelepasan di dalam nama Yesus. Terbuka Efata di dalam nama Yesus. Kiranya yang selama ini telinga tertutup rohani, terbukalah dengan dengaran suara Tuhan di dalam nama Yesus. Terbuka di dalam nama Yesus. Terbukalah kehidupan, terbukalah rumah tanggamu, terbukalah pekerjaanmu yang selama ini tertutup bertahun-tahun di dalam nama Yesus. Terbuka di dalam nama Yesus. Dipulihkan ekonomi, dipulihkan rumah tangga, dipulihkan hubungan suami, dipulihkan hubungan dengan anak-anak di dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi, Tuhan menjamah. Terbuka Efata, terbuka di dalam nama Yesus. Kami melepaskan kuasa dari surga atas kehidupan anak
Efata terbuka dalam pekerjaan, Efata terbuka dalam pernikahan, Efata terbuka dalam kehidupan rumah tangga. Di dalam nama Yesus, Kau melihat Engkau, menyaksikan kebesaran Tuhan atas kehidupan ini, dipakai oleh Tuhan. Efata terbukalah tahun ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami melihat pekerjaan dinyatakan, dan kami akan melihat terbukalah kehidupan ekonomimu, terbukalah rumah tangga, terbukalah di dalam nama Yesus. Dalam apa yang kau alami hari ini, terbukalah, Kau memulihkan rindu, memulihkan Engkau kehidupanmu di dalam nama Yesus. Kami percaya di dalam nama Yesus, urapan yang sama Tuhan terjadi, terbuka dalam ekonomi, terbuka dalam pekerjaan, terbuka dalam rumah tanggamu, terbuka di dalam kuasa yang sama 2000 tahun yang lalu terjadi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami akan melihat Tuhan pekerjaan tangan yang luar biasa, kesembuhan terjadi, efata terjadi di dalam nama Yesus, kemuliaan terjadi, efata di dalam nama Yesus. Allah yang bekerja, Allah yang berkuasa terjadi atas engkau hari ini, mengalami kuasa Tuhan. Efata terbuka masa depanmu, efata terbuka kehidupanmu, efata terbuka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kau mengalami kemuliaan Tuhan, terbukalah atas kehidupanmu, terbukalah pekerjaanmu, terbukalah masa depanmu di dalam nama Yesus. Efata terbukalah, mengalami kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepada Engkau, kami kemuliaan di dalam nama Yesus. Seperti yang sebentar, yang gagah berbicara dengan jelas, hari ini akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terbukalah sakit penyakit, terbukalah ekonomi, terbukalah kehidupan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melakukan segala sesuatu yang terbaik. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau doakan terjadi dalam iman, dalam Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak selesai menyampaikan isi hati Tuhan tepat ini.